Catatan Presiden RI. Presiden Jokowi minta kepada para menteri untuk mengkalkulasi secara cermat sebelum memutuskan kenaikan harga BBM karena akan berdampak luas. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya. Presiden minta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Hadi Cahyanto untuk menindak tegas terhadap mafia tanah. Jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat, apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Kamis 25 Agustus, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas percepatan program transformasi digital pengadaan barang dan jasa. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharto Monoarfa dalam keterangan pers di kantor Presiden usai mengikuti rapat kabinet tersebut mengungkapkan pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas belanja baik melalui APBN maupun APBD sehingga tidak terjadi pengulangan belanja barang yang sama setiap tahunnya. Menurut Suharto Monoarfa, di antara peningkatan itu, salah satunya peningkatan belanja produk dalam negeri. Lebih lanjut, Suharto mengatakan Presiden Jokowi minta agar dalam pengadaan nanti, koperasi dan UMKM tidak tertinggal dari perusahaan-perusahaan besar. Pengarahan Bapak Presiden, jangan sampai dalam konteks pengadaan ini, kemudian pengusaha-pengusaha, UMKM, dan koperasi tertinggal. Kemudian yang menang hanya karena harganya itu kemudian perusahaan-perusahaan yang besar. Ini akan dibuat semacam satu diferensiasi sedemikian rupa agar terjadi distribusi dengan baik. Yang berikutnya pengarahan Bapak Presiden adalah selain national strategic purchase yang dibiayain oleh APBN, juga local strategic purchase, jadi pembelian di tingkat lokal, di mana di sana ada katalog lokal. Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah LKPP Abdullah Azwar Anas menjelaskan, Presiden minta agar pihaknya menyederhanakan proses pendaftaran e-katalog. Selain itu, menurut Abdullah Azwar Anas, Presiden juga minta agar sistem yang terintegrasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dulu saya selama 10 tahun jadi bupati di daerah, tidak bisa bikin e-katalog lokal karena syaratnya terlalu banyak. Nah sekarang syarat-syarat yang berat telah kita potong dan semua kabupaten kota sekarang sudah punya e-katalog. Hasilnya sekarang produknya sudah banyak yang masuk. Yang berikutnya beliau minta ini tersistem dan terintegrasi. Oleh karena itu LKPP bersama Kementerian Keuangan, Bappenas, Pak Menko Marves melakukan kerja keras. Dalam jelas sekarang sistem keuangan di Kementerian Keuangan namanya Sakti, Simda yang ada di Depdagri dan Sirup ini terintegrasi sekarang. Sehingga dengan begitu solusi termasuk kartu kredit pemerintah akan bisa jalan. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mengikuti rapat kabinet terbatas yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta tersebut. Senin 22 Agustus, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi melakukan sejumlah kegiatan dalam kunjungan kerja hari kedua di Provinsi Jawa Timur. Di provinsi tersebut, Presiden antara lain meluncurkan lumbung pangan berbasis mangga di Kabupaten Gresik. Presiden Jokowi pada kesempatan itu antara lain mengharapkan lumbung pangan berbasis mangga itu dapat menghasilkan produksi mangga tidak hanya untuk keperluan di dalam negeri, tapi juga untuk keperluan ekspor. Sebagian diekspor, sebagian untuk keperluan domestik. Karena permintaan mangga untuk ekspor itu sekarang masih kurang. Ke Timur Tengah, China, ke Jepang, ke Eropa, banyak
permintaan, sehingga ini kita mulai dan nanti tidak hanya di Kabupaten Gresik tapi juga di kabupaten lain yang kira-kira memiliki kondisi lahan marginal yang cocok untuk mangga. Dan saya senang kelihatan yang sudah tertanam di sini manajemennya sangat baik, dan kita harapkan nanti juga ada pendampingan QC, quality control dari buyernya, sehingga level kualitasnya akan naik. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengharapkan lumbung pangan itu dapat terintegrasi dengan sejumlah infrastruktur pendukung yang telah dibangun oleh pemerintah. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan adanya alat dan mesin pertanian diharapkan dapat mengganti pola lama yang dinilai tidak produktif. Selain Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi, sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Jokowi, diantaranya Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Senin 22 Agustus, masih dalam kunjungan kerja di Provinsi Jawa Timur, Presiden Jokowi menyerahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Gelora Delta, Sidoarjo. Presiden Jokowi dalam sambutannya kembali tegaskan kepada jajarannya, terutama Kementerian ATR BPN, untuk serius dalam memberantas mafia tanah. Lebih lanjut, Presiden mengatakan mafia tanah hanya akan menyulitkan masyarakat dalam pengurusan sertifikat tanah. Saya sudah pesan, Pak Hadi, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Ini meruwetkan ngurus sertifikat. Tidak bisa kita biarkan rakyat tidak dilayani ngurus sertifikat. Setuju enggak? Sekali lagi, setuju enggak? Karena masih banyak sekali sertifikat yang belum kita selesaikan. 80 juta sertifikat, tapi ini sudah tinggal lebih dari separuh dari 80 juta. Dan di Jawa Timur sendiri tadi sudah disampaikan Pak Menteri, ada yang harus disertifikatkan, ada 19 juta kurang lebih. Yang baru pegang sertifikat 12 juta. Artinya masih ada 7 juta yang perlu mendapatkan sertifikat. Bukan jumlah yang sedikit. Dari 19 baru 12, berarti masih ada kurang lebih 7 juta. Inilah yang akan kita percepat, dan Bapak Ibu sekalian sangat beruntung pada hari ini sudah pegang yang namanya sertifikat. Ini penting, ini adalah bukti hak kepemilikan tanah. Kalau ada yang mengklaim ini tanah saya, oh bukan tanah saya, sertifikatnya ada, nggak bisa apa-apa. Presiden di hadapan warga masyarakat yang baru menerima sertifikat tanah mengingatkan agar menyimpan sertifikat tanah dengan baik. Selain itu, Presiden juga mengingatkan jika sertifikat tanah sebagai jaminan untuk pinjam modal di bank, maka uang pinjaman tersebut benar-benar untuk modal usaha. Selain Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto, juga tampak hadir sejumlah menteri mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut. Selasa 23 Agustus, Presiden meninjau perkembangan pelaksanaan renovasi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII. Usai meninjau sejumlah lokasi yang direnovasi, kepada wartawan Presiden Jokowi menjelaskan, diharapkan setelah adanya renovasi TMII akan menjadi tujuan wisata bagi masyarakat untuk melihat keragaman seni dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Setelah direnovasi, ini menjadi sebuah Taman Mini Indonesia Indah, TMII ini menjadi tujuan wisata masyarakat dan juga turis mancanegara. Karena saya pesan juga tarifnya jangan mahal-mahal. Rakyat harus bisa tetap menikmati TMII ini.
Kemudian yang kedua, anjungan dari provinsi-provinsi, tadi juga saya lihat, yang muter, juga banyak yang sudah keropos, banyak yang sudah rusak. Saya sudah perintahkan juga agar seluruh provinsi, gubernur, agar segera direhab dan direnovasi, agar semuanya kelihatan baru. Selain itu, Presiden Jokowi menjelaskan renovasi sudah mencapai 98% yang dapat selesai pada akhir tahun 2022. Presiden Jokowi dalam kesempatan itu didampingi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, serta Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid. Selasa 23 Agustus, Presiden Jokowi menghadiri dan memberikan pengarahan pada Kadin Provinsi se-Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah. Presiden Jokowi pada kesempatan itu kembali mengungkapkan tentang persoalan yang sedang dihadapi dunia, yaitu pangan dan energi, serta ketidakpastian global. Menurut Presiden, dirinya optimis Indonesia dapat menghadapi ketidakpastian global yang terjadi pada saat ini. Hal tersebut karena, lanjut Presiden, terdapat peluang dalam setiap kesulitan yang terjadi. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan para anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin untuk turut memanfaatkan peluang tersebut. Kita harus waspada, ya. Kita harus hati-hati, ya. Tapi jangan memunculkan sebuah pesimisme. Ini yang saya, sekali lagi, selalu saya nggak mau. Tetap harus optimis. Karena setiap kesulitan pasti ada peluang di situ. Pasti. Dalam kondisi sesulit apapun, dalam situasi sesulit apapun, pasti ada peluang. Dan yang bisa menggunakan peluang itu adalah entrepreneur, wirausahawan, Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang lain. Peluangnya apa? Ada krisis pangan. Berarti peluangnya ya ada di pangan. Kalau jualan pangan itu paling cepat sekarang ini. Kemarin misalnya dari China minta beras 2,5 juta ton. Dari negara lain, Saudi misalnya sebulan minta 100.000 ton beras. Saat ini kita belum berani, udah kita stok dulu. Tapi begitu produksinya melompat karena Bapak Ibu terjun ke situ, bisa saja melimpah dan bisa kita ekspor dengan harga yang sangat visible, dengan harga yang sangat baik. Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong para anggota Kadin untuk mendukung substitusi impor dengan melakukan penggantian barang impor asing dengan produksi dalam negeri. Presiden juga minta agar anggota Kadin dapat mengambil peluang tanaman pangan seperti tanaman jagung. Turut mendampingi Presiden dalam kesempatan itu, diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Selasa 23 Agustus masih di kawasan Taman Mini Indonesia Indah menjawab pertanyaan wartawan soal isu pemerintah yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite. Presiden Jokowi menegaskan dirinya perintahkan para menteri untuk benar-benar menghitung sebelum diputuskan. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga, kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi. Semuanya saya ngitung betul sebelum diputuskan. Rabu 24 Agustus di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima kunjungan Raja Eswatini. Kunjungan Raja Eswatini, Raja Maswati III, menemui Presiden Jokowi tersebut di sela-sela raja itu melakukan wisata di Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan dalam pertemuan tersebut kedua pemimpin membahas upaya peningkatan kerjasama ekonomi kedua negara. Lebih lanjut, Menlu Retno menjelaskan pada pertemuan itu Presiden Jokowi berbicara mengenai bagaimana swasta dan BUMN kedua
negara lebih dekat lagi. Satu hal yang sudah ada kemajuan dari tahun 2019 terakhir beliau berdua bertemu sampai sekarang adalah sudah adanya perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang wellness, spa, yang berada di Eswatini. Dan ini merupakan pembuka awal dari kerjasama-kerjasama lain, dan di dalam pertemuan tadi Raja Eswatini mengatakan dari perusahaan wellness yang bergerak atau berada di Eswatini ini, rencananya Eswatini akan mengimpor kosmetik produk Indonesia. Selain itu juga Bapak Presiden berbicara mengenai bagaimana swasta, BUMN kedua negara dapat didekatkan lebih erat lagi. Dan menurut rencana kita akan menandatangani kerjasama penguatan hubungan bilateral terutama di bidang ekonomi. Kami ditugaskan, dua menteri luar negeri ditugaskan untuk mempersiapkan dokumen tersebut. Jadi walaupun pembicaraannya singkat, namun pembicaraannya fokus pada upaya untuk peningkatan kerjasama ekonomi termasuk di dalam bidang infrastruktur, energi, pariwisata, dan juga dari aspek kesehatan. Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi turut mendampingi Presiden Jokowi dalam menerima kunjungan raja tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Rabu 24 Agustus, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas yang membahas sejumlah hal di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri BUMN Erick Thohir usai mengikuti rapat kabinet terbatas itu dalam keterangan kepada wartawan di kantor Presiden antara lain mengungkapkan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah berhasil melakukan restrukturisasi Garuda Indonesia melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Menurut Erick Thohir, dengan restrukturisasi itu, perusahaan penerbangan Garuda Indonesia itu dapat bergerak dengan korporasi yang lebih sehat. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan restrukturisasi PKPU Garuda Indonesia ini akan berdampak pada jumlah armada pesawat yang dimiliki. Salah satunya indikasi yang kita akan lakukan selesai daripada PKPU keputusan, pemerintah akan kembali membantu PMN sebesar 7,5 triliun yang sebenarnya sudah diputuskan hampir 1,5 tahun lalu sebelum waktu itu kondisi COVID terjadi. Nah, tetapi inilah momentum yang baik saya rasa, tentu bagaimana sekarang recovery COVID sudah terjadi, pertumbuhan ekonomi kita sudah di 5,44, makanya tadi kita sampaikan ke Bapak Presiden dan para menteri yang hadir, Garuda setelah restrukturisasi PKPU ini akan mulai menambah jumlah pesawatnya kembali, di mana yang sekarang Garuda dan Citylink jumlahnya hanya 61, di akhir tahun akan mencapai angka 120. Nah, keseimbangan ini yang kita harapkan juga bisa memperbaiki harga tiket nasional. Pada kesempatan itu, Erick Thohir juga menjelaskan tentang perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Kereta cepat kita sampaikan insya Allah bulan September ini, ya Pak Tiko ya. Kita akan kedatangan mulai kereta cepatnya dan kita akan terus uji coba, dan insya Allah di tahun depan bulan Juni sudah mulai bisa operasi. Selain Menteri BUMN Erick Thohir, sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mengikuti rapat kabinet terbatas tersebut seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto serta Menteri Komunikasi dan Informatika. Jadi mudah-mudahan nanti 3 minggu, 1 bulan mendatang sudah mulai turun lagi, tetapi dengan harga yang wajar. Konsumen belinya tidak berat, tetapi juga peternaknya tidak rugi. Anda masih bersama saya Musli dalam Catatan Presiden RI. Catatan Presiden RI. Selasa 23 Agustus, Presiden Jokowi pimpin rapat kabinet terbatas yang membahas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan kepada wartawan usai mengikuti rapat antara lain mengungkapkan, pemerintah terus memantau perkembangan kasus COVID-19 di tanah air. Menurut Erlangga Hartarto, kasus COVID-19 di tanah air saat ini terus menurun dan relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain. Indonesia dengan kasus sekitar 7-day moving average-nya sekitar 4.683 dan relatif lebih rendah dari berbagai negara lain. Nah, kalau kita lihat positivity rate di mingguan di 9%,
kemudian kasus aktifnya sekitar 48.000 kasus, dan kasus rata-rata turun 1,94. Kalau kita lihat arti secara nasional, ini penurunan di angka 1,12. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di tempat yang sama menjelaskan, saat ini masyarakat Indonesia memiliki level antibodi yang tinggi. Level antibodinya yang tadinya cuma sekitar 400-an unit per mililiter, sekarang naik lebih dari 2.000 unit per mililiter. Akibatnya apa? Akibatnya memang terbukti populasi masyarakat Indonesia sudah sangat terlindungi dari level antibodinya. Itu sebabnya kenapa untuk kasus gelombang BA4, BA5 yang di Jepang, Eropa, Amerika itu meningkatkan kasus konfirmasi tinggi sekali, di kita tidak. Karena level imunitas masyarakat Indonesia sudah sangat tinggi. Hal itu disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena vaksinasi, kita sangat gencar di bulan November, Desember, Januari juga masih tinggi. Yang kedua, alhamdulillah karena infeksi juga. Karena gelombang Omikron melanda Indonesia di bulan Februari, Maret. Itu sampai 60.000 kasus per hari, lebih tinggi dari gelombang Delta. Rapat kabinet terbatas tersebut berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Rabu 24 Agustus, Presiden memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka Jakarta yang dihadiri oleh sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Setelah mengikuti rapat kabinet terbatas kepada wartawan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengakui di sela-sela rapat tersebut Presiden Jokowi menanyakan langsung kepada dirinya soal tingginya harga telur di pasaran. Menurut Zulkifli Hasan, ada dua hal yang menyebabkan harga telur saat ini tinggi. Namun demikian, Zulkifli Hasan berjanji dalam 3 minggu hingga 1 bulan mendatang, harga telur akan turun dengan harga yang wajar. Mereka melakukan apa yang disebut dengan upkir dini. Upkir dini itu ayam yang menelur itu dipotong dijual ayamnya. Ya, jadi berkurang kan produksinya agar harganya naik. Satu itu. Yang kedua, Kemensos kebetulan merapel programnya 3 bulan sekaligus. Telur lagi dibeli. Jadi ini satu, ada upkir dini. Kedua, Kemensos bantuan 3 bulan dirapel, bantuannya telur banyaknya, jadi naik. Nah, nanti sore ini dan besok kita akan undang para pelaku di sektor petelur ini yang besar, karena yang besar yang mempengaruhi, agar mereka tidak melakukan upgrade ini lagi, agar ini harga normal. Dan ini kan Kemensos juga sudah selesai. Jadi mudah-mudahan nanti 3 minggu, 1 bulan mendatang sudah mulai turun lagi, tetapi dengan harga yang wajar. Konsumen belinya tidak berat, tetapi juga peternaknya tidak rugi. Seperti ayam. Ayam itu kan mestinya paling enggak harganya 34.000 kan. Kalau dijual kemarin 26.000. Nah itu rugi, peternaknya bisa bangkrut Pak ya. Jadi sebetulnya idealnya berapa Pak harganya telur itu? Kalau telur kira-kira 28.000 sedang ya, 28.000, 29.000 gitu. Kalau ayam itu harus di atas 35.000 per kilonya. Tapi kalau dia 24.000 ini tutup nih. Yang gemukan ayam itu bisa tutup. Saya kira begitu ya. Berapa lama kira-kira bakal turun Pak? Ya 3 minggu lah. Demikian catatan Presiden RI Saya Musli dan tim liputan Bayu Istiqlal dan Muhammad Rizkyanto melaporkan. Catatan Presiden RI.